Oke, halo pribadi, balik lagi di Ule Channel. Apa kabar kalian semua? Kita udah lama banget gak interaksi, dan gue baru kali ini ngonten lagi karena terlalu sibuk ngurusin mesin-mesin, termasuk mesin si Mawar. Jadi akhirnya mesin si Mawar setelah rangkaian panjang, ini gue bongkar itu awal puasa setelah pulang dari Bali. Pulang dari Bali selang berapa ya? Seminggu gue gas lagi ke Citorek. Itu satu hari sebelum puasa penutupan tuh. Habis Torek masuk bulan puasa, hari ketiga puasa ini gue bongkar. Padahal motor gak kenapa-napa, tapi gue naikin spek lagi. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang si Mawar ini selesai setelah panjang banget kemarin nyari kompresinya. Terus hari ini kita nyari durasi angka camnya, kemarin lagi nyari apa rantai ketengnya. Pokoknya packingnya panjang banget. Jadi sekalian gue pengen spill sedikit apa aja perubahan yang dari Mawar ini. Oke, jadi mesin Mawar ini sekarang menjadi 200 cc lempeng sesuai sama informasi yang waktu itu gue sampein. 200 cc dengan langkah 64, diameter piston 63. Jadi ini overstroke jatuhnya, lebih 1 mili. Tapi nanti rencananya akan gue rubah menjadi square karena ini juga kemarin gue pakai share yang biasa LHK casting untuk gambaran atau data gue nemuin kompresi yang ideal. Karena dari kubah Hemi itu paling susah sih, karena gue biasanya kan kubah-kubah biasa yang 2 klep itu nyari kompresi udah tahu patokan, tapi untuk 4 klep Hemi ini gue bikin data baru, jadi ketemu sekarang kompresinya di 13 tepat. Oke, jadi gue spill dari bagian depan. Head ini yang gue rubah jadi di ukuran klepnya 2219, itu pakainya RC3 derajat standar, batang tetap 4,5, per klepnya gue pakai BRT, noken AC ini customan gue sendiri. Terus apa lagi ya? Sentriknya ini sentrik ori, tapi gue coak supaya bisa di dial, karena gue nyari di aftermarket yang racing itu untuk Vario 160 itu gue masih ragu, karena kalau dari deskripsi mereka penjualnya bilang sama dengan Vario 150, sedangkan bentuknya aja itu beda. Kalau Vario lebih cekung, kalau si PCX ini yang 160 lah ya, dia agak landai sedikit. Terus yang perubahan paling drastis kelihatan adalah dari bagian TB. Di sini gue TB pakai UMA, gue downdraft ini ukurannya 36. Ini UMA-nya punya seri MX King, jadi otomatis dari Honda convertnya tuh banyak banget perubahannya. Intake-nya gue custom sendiri, CNC, terus karet manifoldnya juga gue custom, karena sebelumnya gue punya kendala diameter antara si karet intake dengan karet ke si TB-nya itu nggak sesuai. Jadi kemarin gue sempat pusing nyari intake yang sesuai, nggak nemu. Akhirnya gue nemu tempat custom karet si manifold ini, jadinya pas sekarang. Terus juga perubahannya dari TPS ini gue pakai punya MX King, injektor pakai punya MX King. Nah kalau untuk injektor ini, untuk perkabelannya gue nggak ngerubah karena udah sama dengan PCX 160, itu tinggal colok. Tapi untuk yang si TPS ini gue ngerubah, cuman gue beli jadi ya. Ini gue beli jadi custom, harganya 150.000. Ini untuk convert antara PCX 160 langsung ke MX King. Tapi kemarin gue nemuin lagi untuk PCX 150, itu gue harus custom ulang karena secara fisiknya sama soket-soketnya, tapi jalur wiringnya itu beda. Jadi gue kemarin juga salah beli tuh untuk PCX 150, dia pakai TB downdraft sama persis kayak gini. Ini akhirnya gue rubah ulang untuk nyesuaiin jalurnya, IAV-nya, terus TPS-nya, 5 voltnya gitu. Jadi semuanya gue sesuaiin lagi. Untuk piston gue pakai LHK casting. Langkah kruk asnya gue pakai ori tapi di custom, itu langkahnya 64. Itu bikinan bakul kruk as dari Sidoarjo, buatannya Pak No. Semoga jos nih ya. Nah yang terakhir, sebelum kita ngambil rangkanya nih, kita lihat kondisi si Mawar sekarang. Ini agak gue spill sedikit untuk durasinya. Jadi durasinya akhirnya tuh setelah panjang kemarin ketemu angkanya. Gue pakai angkanya segini nih. Dan overlapnya ini gue pakai juga di X-nya 2,77 mili, di in-nya 2,71. Jadi hampir kembar, tapi gue lebih dominan ke X karena kebutuhan karakter mesin tuh untuk gue touring-touring. LSA-nya ketemunya di 103,3. Ini tergolong kecil. Juga bagian hager gue rubah. Tadinya gue pakai yang karbonan bikinan gue, sekarang gue panjangin menjadi ala-ala model Airblade. Tapi ini gue pakai hagernya punya Moskow karena PCX 160 itu nggak bisa masuk dengan punyanya Honda Airblade. Jadi gue cara yang mirip. Tujuannya adalah karena ini udah downdraft, gue antisipasi banget pasir kotoran tuh nggak nyebrang sampai ke arah sini, walaupun nanti ke alingan box ya. Tapi gue antisipasi banget supaya kotoran nggak masuk lebih jauh ke dalam mesin. Jadi gue panjangin. Dan ini sekarang udah bungkus dialnya. Nanti setelah ini gue pengen rapiin dulu, lengkapin semuanya, baru kita ambil rangka, kita tes nyala. Terus untuk bagian CVT, gue belum banyak rubah. CVT masih pakai yang lama karena gue biasanya CVT itu gue
penyesuaiannya tuh terakhir mengikuti karakter mesin, karena CVT menurut gue paling susah sih nyetingnya. Sampai sekarang gue untuk tiap motor belum punya rumus paten. Jadi gue bilang tuh kalau CVT nggak ada rumus paten, kayak pakai roller sekian, derajat sekian untuk motor sekian, itu belum tentu di setiap motor rasanya sama, karena karakter mesin itu beda-beda. Jadi lebih tepatnya menyesuaikan. Rencana nanti gue pakai rumah rollernya pakai B65 punyanya Aerox, karena lagi rame juga tuh. Dan kemarin gue udah cobain di PCX 150, itu yang udah rubah 4 klep, cc 109 cc, TB-nya Donraf UMA, dia pakai rumah rollernya B65, dan bisa gue bilang karakternya oke, cocok, enak banget itu. Jadi kayaknya si Mawar juga akan gue bikin pakai B65. Cuman kita perlu riset lagi tuh, dari panjang bosnya, terus dari derajatnya kita sesuaiin lagi. Jadi kemarin itu gue agak lambat garap Mawar karena pending mulu, dia keserobot sama orang-orang yang pada garap mesin juga. Dan ini alhamdulillah Vario spek 60 nih, coba kasih lihat Bim. Ini udah naik, udah bungkus juga, tinggal itu setting. Terus kemarin PCX 150 yang dibungkus, dan ini masih ada PR CB naik ke 250 cc. Ini kebutuhan untuk touring juga udah aman. Si Mawar dikit lagi tinggal kita naikin, jadi nanti yang mesin nangkrak tuh cuma CB gitu teman-teman. Terus satu lagi nih yang baru masuk nih, ini punyanya Coach Ian dari Rawamangun, dia tinggal itu di Bekasi. PCX 160 juga pengen digarap ke 250 cc. Ini gua akan sepil sedikit barang-barangnya nih, ayo. Ini project kali ini seru banget karena cc-nya gila. Nih bisa kita lihat. Gua akan sepil dari TB-nya dulu. Di sini dia pakai TB-nya UMA, sama kayak gua, UMA Donraf punyanya MX King. Ini diameternya 40 mili. Ini gede banget nih. Dan dia nanti juga akan ngerubah semuanya dari TPS, injektor semua pakai Yamaha. Termasuk kabel convert nanti kita beli jadi aja. Terus untuk krek asnya pakai ini. Ini tuh krek as orinya PCX 160, karena yang pernah gue sampaikan waktu itu, aftermarketnya PCX 160 atau Vario 160 itu untuk krek asnya masih belum banyak. Bahkan gue waktu itu belum ada kertas aftermarket yang udah naik stroke. Jadi mau nggak mau orinya kita custom. Ini langkahnya 70, stangnya pakai BRT. Ini garapnya dari Bandung. Pistonnya pakai Moto1 Forget. Ini bahan mentah juga, diameternya 70. Nanti tinggal kita sesuaiin kompresinya. Nongkan asnya custom, bahannya RX7. Nanti durasinya kita cari juga. Terus bloknya dia pakai billet. Ini billet bikinan dari Bisati dengan diameter 70. Panjangnya juga udah kita sesuaiin untuk stroke yang ini. Jadi nanti pakai pakainya cuma 1 lembar. Headnya, nah ini headnya juga perdana nih. Ini bikin di Johan Garage ya, Jork Latte yang baru tuh. Ternyata hasilnya gue akuin jos juga sih, dari pengerjaannya, terus kecepatannya, terutama juga harganya. Jadi menurut gue ini paling worth it, dari harga paling terjangkau, pengerjaannya cepet, juga rapih teman-teman. Jadi ini pengalaman pertama gue bikin di Jork Latte, semoga kedepannya makin jos lagi tuh. Terutama sih konsistensi dengan waktu ya, jadi kita nggak kejar-kejar waktu sama konsumen. Karena bikin motor itu kejar-kejar waktunya biasanya kita nih sama Kang Bubut, kejar-kejar sama itu doang. Tapi kalau pengerjaan kayak gini enak. Jadi ini upgrade itu klep 2522. Pakai klepnya juga RX7 dari sana juga, dari Johan juga. Pengerjaannya itu 4 hari. Ini pakai paket express itu 4 hari. Dan gue bilang dalam waktu 4 hari itu tergolong cepat untuk bikin head kayak gini. Terus lubang intake-nya juga udah dirubah, disesuaiin. Ini pakai intake-nya punya MX King. Jadi ini udah paten. Lubangnya juga cakep. Oh, lihat. Portingannya juga cakep. Dan lubang apa namanya, air radiatornya yang di head ini udah dimati. Kita bypass, jadi langsung nggak melalui head. Jadi langsung ke blok billet aja muternya. Terus kita sepil apa lagi barang-barangnya. Ini holder injektor punya Yamaha buat ini. Ini TPS juga. Fair clapnya pakai Koizumi. Dan radiator kita ganti. Radiator pakai punya Vince. Tuh. Sebenarnya sih menurut gue untuk cc segitu dengan sistem pendinginan standar gini masih agak kurang ya, 250 cc. Jadi nanti kayaknya bakal pakai extra fan. Motornya kemarin sempat kita garap juga spek standaran, tapi klepnya di up jadi 2219 noken as custom. Sekarang langsung upgrade lagi 250 cc. CDI-nya pakai ini dia, ECU-nya Juken 5 Pro. Ini emang jos banget sih, buat di settingnya gampang, enak. Terus akurat dia dari warna indikator ya. Sini juga ada head Mio, ini masih PR sih, head Mio 59 3126.
baru jadi juga. PR adalah di portingannya tuh. PR banget nih gue. Tapi ini nanti kita garap, kita beresin dulu yang ada di sini, yang nangkrak biar semua bungkus dulu mesinnya. Jadi aktivitas kita malam-malam tuh kayak gini. Kerja kita malam, kalau siang kita nggak ngurusin motor, siang kita ngurusin kerjaan, nyari cuan. Menjelang sore ke malam baru kita garap-garap mesin. Ih, Mawar kayaknya kalau mesin udah begini baru enak dilihatnya. Kemarin-kemarin nangkrak di stand nggak enak banget. Karena udah bungkus kayak gini enak nih. Karena box PCX tuh enaknya tuh gede. Jadi kalau kita bikin downdraft, kita kasih sekat akrilik, itu space sisa itu masih ada. Jangankan buat yang lubang kita lubangin ini ya. Itu atasnya aja masih bisa dipakai buat naruh barang nih. Karena boxnya gede, ke belakangnya juga masih bisa. Jadi buat touring-touring tuh si Mawar masih aman lah buat storage-nya menurut gua. Oke, kalau gitu jadi mungkin konten gua kali ini update aja segitu dulu. Karena setelah ini kebetulan mesin udah bungkus, jadi di next konten setelah ini gue mau rapiin semua, gue pasang-pasangin, gue tutup. Setelah itu kita ambil rangkanya ada di rumah. Jadi mesinnya di sini, rangkanya ada di rumah gue. Karena di sini tempatnya nggak muat, cuma nampung 6 atau 7 motor udah penuh banget, nggak kebagian buat si Mawar. Apalagi Mawar baru di-repaint, bisa lecet-lecet tuh bodinya tuh. Oke, jadi setelah itu nanti konten selanjutnya kita lihat kondisi Mawar yang udah di rumah. Itu padahal dalam rumah ya, pas masuk itu kondisi bersih. Sekarang debunya udah parah banget. Udah parah banget debu ya. Jadi nanti kita akan ambil, kita lihat kondisi terakhir ya. Oke, segitu aja konten gue kali ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus pantengin terus perkembangan Mawar sampai nanti kita bawa jalan, sampai hidup pertama kali gue akan buatin konten yang spesial buat kalian. Oke, kalau gitu segitu aja konten gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye-bye. Harapan? Ada 2. Sini. Itu udah gue tinggal lihat doang. Obengnya mana? Hah? Kelipan standar dulu udah pasang belum? Ada kelipan di situ. Pegangin motornya dah. Lu kena bawa laba lu. Ya, Bang Dodo. Dah. Itu Bang Dodo. Klipnya udah dah. Klipnya ntar aja. Ntar. Nggak ngaruh juga.